Jadi Simbah itu terakhir sebelum meninggal itu kan ngomong, saya itu bukan setengah wali, saya itu wali, bener-bener wali. Oh, beliau seperti Ya, mengatakan ya, seperti itu terakhir. Memang begitu, kalau para wali itu kalau sudah benar-benar membuka aib, ibaratnya yang pribadinya itu sudah enggak, itu biasa seperti itu. Pada video sebelumnya, saya menceritakan tentang sosok Kiai Umar Syahid atau yang lebih akrab disapa Mbah Umar Tumbu. Untuk melengkapi kisah beliau, saya melanjutkan perjalanan ke sebuah lokasi, yang dimana di lokasi tersebut terdapat sebuah monumen Nahdlatul Ulama. Di lokasi ini juga terdapat bangunan berupa aula yang digunakan untuk perkumpulan organisasi Nahdlatul Ulama, sekaligus menjadi penjelasan terakhir dari Mbah Umar Tumbu sebelum wafat. Di tempat ini saya bertemu dengan Pak Abdus Salam. Beliau adalah cucu menantu dari Mbah Umar Tumbu. Beliaulah yang merawat Mbah Umar Tumbu sampai akhirnya Mbah Umar Tumbu wafat pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Pak Abdus Salam juga menjadi saksi hidup bagaimana karomah dari waliullah Mbah Umar Tumbu. Seperti ini penuturan dari Pak Abdus Salam. Saya ceritakan apa yang saya tahu, yang saya alami selama saya dalam perjalanan merawat Simbah sampai situ itu pulau. Pulau nami Abdus Salam. Pak Abdul Salam. Abdul Salam. Menantu dari Mbah. Menantu cucu. Oh, cucu menantu sih. Cucu menantu. Kalau bisa diceritakan Pak sejarahnya Mbah Umar Tumbu ini. Ya, beliau itu seorang wali Allah. Dalam syiar Islamnya masih dalam penjajahan dulu, sudah syiar terutama daerah Ponorogo, Pacitan sampai Trenggalek. Itu direwangi dagang artinya mikul tumbu. Syiarnya beliau tuh mikul tumbu. Nah, di dalamnya tuh ya campur Al-Quran, termasuk nopo-nopo lah. Oke, tiap pasaran kita Punagung sampai Ngelorok sampai itu pundi. Kisaran tahun berapa Pak itu? Kurang lebih tahun 1945 sampai kurang lebih beliau tuh mikul 65 tahun, syiarnya mikul itu. Tapi sebelum 1945 itu sudah mikul, tapi dagang kendi teng Ponorogo Madiun waktu penjajahan pemberontakan pertama 48 itu musuh itu. Mikul bae itu. Sejarahnya pun mikul Madiun Ponorogo, Pacitan gitu. Kalau untuk kaitannya dengan Pondok Termas itu ada ya? Ya, ada ikatan, artinya ikatan itu karena beliau dulu zaman masih kira tisik neme lah, tahun pinten kula mboten ngerti niku nggih nate mondok wonten mriku. Tapi karena mondok beliau niku mustami, aku iki ceritane mondok lah wong anak rondo ketua-tua ora dulur. Simbah itu kan hanya satu, tidak ada saudara. Aku iki mondok mustami ngrupokne watuke kiai tok ten dhewe. Nah, niku saderenge Bang Mojokerto, Bang Penarip, orang itu. Jadi di Termas beliau ini Mbah Umar Tumbu itu muridnya siapa? Santrinya siapa? Zaman pokoknya Simbah itu mondoknya itu masih satu leteng dengan Mbah Hamid. Pasuruan. Pasuruan. Tapi kan Simbah itu karo mikul. Citane iki mondok iki mondok mampir, watu kiai kalau citane Simbah. Jadi ini ora fokus
kaya sing ditulute karena yo ki mau. Iki wong ora duwe anak rondo ketulo-tulo pengen ngrungokne watuke kiai ngoten terus Mbah. Kalau beliau asli mana Pak, Mbah Umar Tumbu ini? Dia itu asli Punung. Asli Punung. Kelahirannya Kecamatan Punung, desanya Klepukyut. Oh, Klepukyut. Wareng. Bisa ke Donorejo itu awal mulanya gimana Pak? Ya, dulu ceritanya Simbah itu awal mulanya itu ya karena mungkin ada juga pihak keluarga di sini masa-masa itu masih sulit lah ya. Masa masih sulit. Nah, dia tuh ngenger lah pertama di situ ngenger. Ya, akhirnya terus memang ya sudah pangkatnya untuk berjuang di sini siar di sini. Oh, siar. Iya, di sini karena di sini itu kan Desa Simbah itu pusat P3. PN30 SPKI. Oh, nah, gitu. Jadi aku tuh yang gini berjuang sewu angel lampor itu pusat ini pusat PKI. Jadi ini pertama dan jajar gini Simbah niki sing bangun. Oh, Mbah pertama masjid ini. Oh, berarti dapat gelar Mbah Umar Tumbu itu karena sering Mbah Umar Tumbu itu gelar dari Yai Wali dan Tulungagung Mbah Wali Fatah. Oh, Wali Fatah dari Tulungagung. Nah, dijuluki Mbah Umar Tumbu. Umar Tumbu. Karena beliau itu memang syiarnya selama kurang lebih 65 tahun itu mikul tumbuh ngalor itu tanpa pakai alas kaki naik turun gunung ya mungkin di kira-kira sing terengan masjid terengan musola beliau bang ngeten niku bekane niku. Kalau untuk sekolah SMK 1 itu memang dulu tanahnya beliau ya? Ya, 2003 kalau nggak salah. Mulai awal dibangun 2003 waktu itu saya masih juga di sini, masih tabarukan di sini. Beliau itu bikin, ya saya sempat ngomong dengan beliau, masih tabar nopo mbak, kiki SMK, ya umum belum. Ini tengah alas kebun, itu sinten sing di sekolah mbak. Ngoten kula niku kan lek kalian bae kan blak kota, jadi mboten anu. Ora, iki sing mrene sik gawe kurungan sik, engko manuke ra mlebu dhewe. Tujuannya sih filosofinya seperti itu. Bikin dulu, artinya apa ya? Ilmu keduniaannya ya maju, agamanya maju tadi harus seimbang maksudnya Simbah itu seperti itu. Ya. Di bangun 2003 hampir 24 lah awalnya itu. Ya, sekarang sudah menjadi negeri Pak ya? Nah, sekarang sudah jadi negeri begitu beliau sudah mungkin ya apanya kemauannya beliau saat itu diwakafkan ke negara. Ini aku tak kali negara lam. Aku orang jaluk balik ya apa-apa, orang pengen apa-apa, pengen anak putu kabeh umat itu mau podo pinter, podo ngerti, ngaji, ilmu dunia ya podo ngerti, ngono artinya Simbah. Tujuannya seperti itu. Jadi itu semua diwakafkan. Pondok ya khusus pondok, sekolah ya sekolah, iki pun wakaf juga ke organisasi NU, iki mutlak gawe organisasi NU ini. Jadi perbuatan pribadi mari. Oh iya Pak, yang saya mau tanyakan di tempat ini yang kita duduk di sini Pak, ini namanya aula ya Pak, aula miliknya NU ya. Aula NU. Dulu tanahnya Mbah Umar Tumbu juga. Iya, Simbah beli, terus ya bikin kayak ini kan dulunya gudang kayu katanya itu orang Donorejo, tadi dibeli dengan Simbah. Ya untuk sementara lah. Aula. Nah, berarti untuk bentuknya bangunan sendiri sudah direnovasi ya Pak? Iya, ini sudah, ini kan dulu kayu bukan di sini, ini kan gudang orang punya orang Donorejo yang punya, jadi cuma dibeli dengan Simbah atau pasar kartukang terserah kan. Jadi hanya ini. Terus kalau untuk musola dengan menara NU itu 2016. Nah 2016 awal, 2017 awal juga itu selesai pembangunan. Kalau untuk tujuannya sendiri Pak, Mbah Umar itu membuat mercusuar itu untuk apa sebenarnya Pak? Iya ini fakta. Di saat itu kan ini secara saya singkat. Saya dari Riau, memang dulu ya saya masih SD di Bunagung, SD masih kecil kan saya ikut nenek, bikin Kiai Abdul Manam sering diajak ke sini. Mbah pun ingat saya waktu saya masih SD itu pernah mikul, saya tahu. Iya. Jadi suatu saat saya di Riau tuh 99 awal 2000 dapat petunjuk. Ceritanya harus menemui beliau lah. Iya. Nah, itu
singkat cerita langsung saya berjalan ke Banten kemana, pokoknya kurang lebih 2 tahun langsung saya masuk sini 2002 awal 2002. Terus 2004 awal saya meneruskan perjalanan lagi. Nah, terus 2008 saya kembali. Nah, dulu beliau bilang waktu saya mau pergi itu, udah pusatnya kamu di sini. Seandainya bahasa Indonesia, pusatnya kamu di sini. Enggak Mbah, saya tetap di Riau. Saya ingin berjuang di Riau. Enggak, pusatnya kamu di sini. Itu yang saya ingat beliau waktu saya pamitan 2004 itu. Oh, saat pamitan itu. Pamitan saya meneruskan perjalanan, masih senang berkelana. Oh. Jadi beliau menegaskan bahwa jenengan itu memang pusatnya di sini. Gitu. Nah, akhirnya saya nggak percaya toh. Awalnya. Pada suatu saat saya pulang, akhirnya juga dengan ibu, dengan saudara-saudara, sudah kamu kembali aja ke Jawa, ke Donorojo, rawat Mbah Yai, emak, orang tua semua saudara ridho katanya gitu ya. Terus akhirnya saya teruskan perjalanan. Akhirnya 2008 terus saya ke sini, ya rambut saya masih panjang kayak gini. Terus udah Mbah, saya sudah kapok derek dawuh Simbah. Memang gitu. Akhirnya nggak lama Simbah, ya sudah kamu menikah. Jangan noleh kanan kiri, niat ibadah kamu menikah, titip awak badan saya. Bahasanya begitu. Oh, titip aku badan. Titip awak kulam. Akhirnya Simbah beliau pindah ke sini. Dulu kan di sana, depan masjid. Iya. Ya itu awalnya. Tapi ini sudah ada. Waktu sini sudah ada. Saya ke sini sudah ada ini. Cuma kan Simbah jarang tidur sini. Total pindah saya setelah menikah itu baru sini dengan istri saya yang merawat Simbah. Kalau tempat rumahnya Mbah Umar itu di mana tepatnya? Kalau tempatnya Simbah itu apa ya? Ya pindah-pindah karena di rumah anak, terus di MI sana, bikin MI di sana, jadi Simbah itu nggak netap. Tapi terakhir kurang lebih 2009 sampai wafatnya ya istiqomah di sini Mbak. Oh, di aula ini? Iya, di aula ini. Berarti di pojok itu tempat tidurnya itu. Ini tempat tidurnya Mbah Umar. Iya. Berarti beliau wafatnya di tempat ini? Bukan. Sebelah ini, karena waktu itu kan sering masuk rumah sakit sudah akhir-akhir itu, langsung saya kan kasihan rumah kecil ini, jadi nggak kena angin nggak apa, tapi yang paling lama ya di pojokan sana itu. Amit di pojokan sana itu Pak. Karena ini kan untuk sudah diwakafkan, kedua kali kan sering dibikin acara untuk gangster, untuk apa, terus tiap malam Sabtu itu kan ponaan juga mengadakan protokol hadat, jadi sholat jadi kan biar agak lapang. Berarti ini mencerminkan bahwa beliau itu memang orangnya sederhana gitu. Beliau itu yang setahu saya, beliau itu orangnya sederhana, nggak memberikan untuk pribadi, itu yang jelas. Untuk kepentingan kepribadian beliau itu sama sekali tidak dipikirkan. Yang dipikirkan itu hanya umat. Jadi nggak pandang anak, nggak pandang putu, umat. Itu tujuan beliau murni seperti itu. Jadi tetap beliau itu melalui tirakatnya berdoa siang malam, prihatin kemana-mana mencari, ibaratnya mencari dana, tapi nggak pernah proposal. Ibaratnya ke orang-orang yang sudah inilah sukses, didoain nanti. Itu ya untuk bangunan, untuk jalan, untuk apa itu toh. Jadi nggak nyimpen sama meninggal tuh nggak nyimpen harta benda. Bisa diceritakan Pak, tokoh-tokoh besar di Indonesia ini yang pernah sowan ke rumahnya beliau, Mbah Umar? Yang pernah ketemu ya sejarah beliau dari Pak Karno. Pak Karno itu pernah ketemu dengan Simbah 7 kali. Terus Pak Harto 2 kali, Pak Habibie sekali, Gus Dur 2 kali. Terus yang paling banyak ya SBY. SBY itu ada 11 kali. Itu khususnya tokoh yang paling besar, presiden lah. Tapi kalau yang lain-lain itu ya banyak sekali. Banyak sekali seperti Kiai Akhil Siraj itu pernah ke situ. Dan Kiai Sepuh. Karena apa ya? Nggak tahu juga saya. Karena setahu saya dalam masa saya mengikuti perjalanan beliau yang menjaga, yang kemana-mana kan saya yang dibawa, diajak. Jadi para tokoh khususnya tuh ya dari pemerintahan, dari para ulama, kiai yang punya pesantren besar-besar itu Simbah itu taklim luar biasa. Para habaib ya mungkin karena sepuh orangnya, kedua kali sepuh lakoni berat. Kalau lakon itu berat tirakatnya itu luar biasa. Kalau memang bukan makomnya nggak mampu kan gitu. Bisa diceritakan Pak tentang karomahnya beliau?
saya menceritakan, kalau orang lain cerita itu saya nggak berani karena itu kan, tapi yang saya ceritakan yang saya sendiri alami ya, sering terjadi pada saya. Contohnya waktu ada tamu dari Surabaya, ya orang pejabat dari kota Surabaya, kurang lebih jam 1 malam. Jadi Mbah itu kan biasanya tuh ngelatihnya saya itu kan suruh mijetin sampai pagi tuh. Ini pelan tapi begini gitu. Nah, sambil diceritani sejarah Mbah itu gitu. Jadi waktu itu ada tamu. Tamu kan si Mbah itu dari dulu sampai akhirnya wafat itu, kalau ada tamu siapapun, entah tamu kiai, entah pejabat, entah pokok siapa, semuanya itu harus dikasih makan, disuguh kopi, teh, dimakan. Itu pasti itu, walaupun malam jam berapa itu enggak harus dikasih, harus itu kalau sudah keluar. Jadi kan istri itu kan karena siang itu kan banyak tamu, tahu zaman banyak tamu, jadi waktu itu enggak ada orang sama sekali di saya. Jadi istri baru tidur, soal bahasa Indonesia dikasih makan, saya berdok belakang, nggak ada nasi, cuma di mejijan itu paling kalau diambil itu kurang lebihnya dua piring lah. 2 piring, sedangkan tamunya lebih dari itu gitu. 11. Orang 11 ya Pak. Nah, saya itu kan bingung. Sayurnya 1 mangkok, sayur tempe tahu. Cuma sayur 1 mangkok. Iya. Masya Allah. Terus aku ini mau masak, nanti bangun istri nanti lama, gimana kodin. Terus berarti nggak lama, sudah tuh keluarkan katanya gitu. Oh, perintah dari beliau. Ya, saya kan bingung macam ini. Lepas cukup, mak ya malu lah kan. Iya. Ya, itu. Jadi sampai bahasa Simbah itu agak keras. Keluarkan, nah itu kan saya takut. Nah sudah. Akhirnya saya ambil. Ya, Pak. Saya keduk. Itu ke apa tempat nasi itu apa namanya, baskom. Oh iya. Itu penuh. Sayur. Nah, secara tiba-tiba penuh Pak? Iya, itulah yang gak masuk akal, itu nyata. Jadi terus sayur, ya tetap jadi mangkok itu saya suguhkan 1 dengan kerupuk. Itu pun udah habis. Itu saya lihat, Masya Allah, itu yang nyata. Itu jiran menyaksikan sendiri. Saya ngapa? Sendiri kok yang nyuguh. Nah, itu. Istri berarti juga heran Pak seketika itu. Istri kan tidur. Oh, waktu itu tidur. Bangunkan, itu kan baru tidur. Berarti memang jenengan yang ngambilkan. Iya, saya ngambilkan. Oh, itu tadi salah satu karomah beliau ya Pak. Banyak lah sekali. Kadang-kadang ya pernah juga apa ya, waktu itu saya suruh beli sapu, bahkan nggak punya uang.